في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في عشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan nikmat oleh Allah. Bukan nikmat yang biasa Pak, tapi nikmat yang sangat istimewa. Mengapa? Karena kita sekarang berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ini adalah kesempatan baik yang mungkin tidak semua orang punya. Mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bahwasanya sebagaimana hadis dari Aisyah tadi, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah itu di 10 hari terakhir bulan suci Ramadannya selalu melakukan iktikaf sejak puasa itu diwajibkan sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan itu ada 2 hal yang harus kita pahami, karena 2 hal ini berbeda namun berbarengan. Yang pertama yakni Lailatul Qadar. Banyak hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kita diminta untuk mengejar Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Ada hadis yang mengatakan di hari-hari ganjil. Ada juga, yang paling masyhur itu hadisnya tentang menunggu Lailatul Qadar itu di hari atau di malam 27. Nah, intinya bahwasanya Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Nah, di hadis yang lain, salah satu hadis yang tadi kita baca bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beriktikaf di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ini mungkin bagus kalau kita mendudukkan 2 perkara ini. Bahwa yang pertama perkara Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini memang istimewa. Kenapa? Hanya diberikan di bulan Ramadan, tidak di bulan lain. Maka daripada itu ketika kita diberi nikmat oleh Allah berada di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan ini, sebaiknya kita memanfaatkan dan memaksimalkannya. Karena di dalamnya ada banyak berkah, dan berkahnya itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasi 1000 bulan itu 83 tahun. Alhasil ketika misalnya kita pas malam Lailatul Qadar datang ke masjid, maka orang yang azan pertama kali sejak waktu Isya di malam Lailatul Qadar itu, orang itu seakan-akan azan lebih baik 1 hari malam itu lebih baik azannya daripada 1000 bulan, 83 tahun. Kalau kita sholat sunnah qobliyah Isya, maka sholat sunnah qobliyah Isya kita tadi, 1 sholat sunnah tadi itu masih lebih baik kalau kita membandingkan dengan sholat sunnah 83 tahun. Artinya kaum muslim sidang jamaah yang dirahmati Allah, pun misalnya ada orang mampu melakukan aktivitas azan setiap hari selama 83 tahun berturut-turut tidak absen, kalau mau dibandingkan pahalanya dengan 1 kali dia azan di malam Lailatul Qadar itu, masih lebih baik ini malam Lailatul Qadar ini. Kenapa? Karena ketika dia azan di malam Lailatul Qadar,
ia diiringi dengan malaikat-malaikat. Tanazzalul malaikat, diturunkan pada malam itu malaikat-malaikat dan Jibril. Malam itu dia azan disaksikan oleh para malaikat dan disaksikan juga oleh Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril. Sementara kalau dia azan setiap hari selama 83 tahun, ya belum tentu disaksikan langsung oleh malaikat Jibril. Itulah dikatakan bahwasanya satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni iktikaf. Iktikaf secara bahasa artinya akfa, yakifu ukufan, berdiam diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah melakukan aktivitas iktikaf ini jauh sebelum beliau diutus menjadi nabi. Yakni ketika terjadi peristiwa, Pak. Peristiwanya Ka'bah itu hancur karena banjir bandang. Ka'bah hancur. Pada waktu itu semua orang Arab Quraisy bekerja sama membangun kembali, membina kembali Ka'bah. Yang awalnya Ka'bah itu bentuknya lonjong. Iya, tidak segi empat seperti sekarang. Tapi Hijr Ismail itu masuk bagian Ka'bah dan itu dulu ada bangunannya, Pak. Hanya saja berdasarkan kesepakatan kaum Quraisy kasih segi empat saja. Adapun Hijr Ismail yang melengkung itu tidak usah dikasih bangunan, tapi harus tetap dipahami bahwa itu tetap bahagian dari Ka'bah. Kita sholat di situ sama pahalanya kalau kita sholat di dalam Ka'bah. Karena kenapa? Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam membangun Ka'bah begitu bentuknya. Hijr Ismail masuk, ada bangunannya. Ketika terjadi banjir bandang, hancur, lalu kemudian dibangun kembali. Satu persoalan muncul, siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat? Hampir berkelahi orang Quraisy. Hampir terjadi perang saudara. Kenapa? Karena saling mengungkit kebaikan. Kami ini yang lebih baik dari suku. Oh, Bani Hashim jangan ngomong kau lebih baik. Kami ini Bani Kinanah lebih baik daripada kau, dan begitu seterusnya, Pak. Hampir mereka bertikai. Lalu kemudian mereka menjadikan baginda Rasulullah pada waktu itu belum menjadi nabi, diangkat menjadi penghakim. Engkaulah wahai Al-Amin. Waktu itu sudah dipanggil dengan gelar Al-Amin. Engkaulah wahai Al-Amin yang kami percaya untuk memutus persoalan ini. Siapa yang paling berhak menetapkan Hajar Aswad? Ini kisahnya bisa kita baca, Pak, di dalam kitab Ad-Dibai Al-Barazanji, Pak. Al-Barazanji Nasrani, kitab Barazanji. Jadi Rasulullah meminta semua penghulu Quraisy itu mengambil satu lembar kain, baru meminta semuanya mengangkat kain itu, diletakkan Hajar Aswad itu di atas kain, lalu semua mengangkat, sehingga merasa bahwasanya kita ini punya jasa mengangkat Hajar Aswad. Nah, setelah peristiwa itu Rasulullah menjadi galau. Ternyata sangat gampang terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum Quraisy. Inilah yang menjadi kegalauan baginda Rasulullah, sehingga sejak usia 35 tahun itu, sejak peristiwa itu, beliau selalu iktikaf. Iktikafnya di Gua Hira. Dan beliau memang memilih setiap bulan Ramadan. Jadi setiap masuk bulan Ramadan, beliau iktikaf 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Dan nanti Allah mengangkat beliau di iktikaf tahun kelima, yakni di usianya yang ke-40, barulah beliau di iktikafnya di malam 17 daripada bulan suci Ramadan itu diturunkan Jibril alaihissalam untuk beliau. Iqra, bacalah apa yang saya baca. Peristiwa ini ada di dalam kitab Barazanji. Kaum muslim sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ini, Pak, dapat kita pahami bahwa ternyata Lailatul Qadar dengan iktikaf dua hal yang berbeda. Yang pertama, Lailatul Qadar itu memang kejadiannya selalu di bulan Ramadan, bukan hanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada nabi-nabi yang lain. Ketika kitab-kitab Allah, Zabur, Injil, Taurat itu peristiwanya selalu di bulan Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Semua wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi pertama kalinya itu adalah bulan Ramadan.
termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak bisa memastikan Pak, kapan di bulan Ramadan itu Allah turunkan Lailatul Qadar. Namun Rasulullah memberikan kata kunci di 10 hari terakhir. Dan ketika 10 hari terakhir itu diturunkan Lailatul Qadar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan umatnya berada dalam keadaan bermunajat. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita umatnya di 10 hari terakhirnya beliau selalu iktikaf. Padahal antara Lailatul Qadar dengan iktikaf tidak ada hubungan, Pak. Kalau Allah menginginkan Lailatul Qadar itu turun, ya turun, tidak perlu menunggu orang iktikaf. Artinya lagi Pak, turunnya Lailatul Qadar itu Pak akan didapatkan secara rata barokahnya itu Pak, di dalam masjid, di dalam rumah, di jalanan, aina makunta, dimanapun kita berada. Kalau Lailatul Qadar itu turun, di situ kita akan dapatkan barokahnya. Maka jangan hanya di masjid Pak. Kalau kita sudah masuk di 10 hari terakhir ini, di rumah kita mengingat Allah, di jalan kita mengingat Allah, di masjid pun kita mengingat Allah. Sebab kasihan kodok, kalau dibilang mau di monopoli Lailatul Qadar itu hanya di masjid, kodok ada saudara tak tukang ojek, driver, ada yang bekerja shift malam, masa mereka tidak dapat barokahnya Lailatul Qadar? Tidak begitu Allah Pak. Allah Maha Adil Pak. Allah turunkan Lailatul Qadar bukan hanya di masjid Pak. Allah turunkan Lailatul Qadar di bumi. Bumi itu bukan cuma masjid Pak. Seluruh hamparan bumi ini adalah tempat barokah Lailatul Qadar itu. Dimanapun kita, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Lalu mengapa kita mesti iktikaf? Karena tadi Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan bahwasanya kita umatnya betul-betul dalam keadaan maksimal bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendapati Lailatul Qadar itu betul-betul amal-amal kita itu maksimal, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya saja agar supaya kita tidak salah paham bahwasanya iktikaf itu bukan amalan khusus di dalam bulan Ramadan. Bahwasanya tadi kita sudah bahas bahwa Rasulullah SAW selalu iktikaf. Maka karena iktikaf sebenarnya adalah berdiam diri dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, di masjid kah, di mana. Kalau kita sedang dalam perjalanan, iktikaf berdiam diri. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Hanya memang ada perbedaan pandangan ulama bahwasanya yang namanya iktikaf itu utamanya adalah di masjid. Maka ya marilah kita kemudian menghidupkan 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan ini dengan mengisi masjid kita dengan beriktikaf. Berdiam diri tidak bermakna bahwasanya tidak ngomong. Karena para ulama mengatakan bahwasanya iktikaf itu bisa diisi dengan berdiam diri, berzikir, mengaji, ataupun bisa berdiskusi, berbincang-bincang secara ringan yang dalam hal kebaikan bisa kita lakukan di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita barokah daripada malam Lailatul Qadar. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.